Maka biarkan hari ini kita menangis karena berpisah dengan anak menuntut ilmu, tapi kelak di hari kemudian kita akan tertawa dengan puas riang gembira karena anak kita selalu bekerja untuk memberikan ladang pahala kepada kita. Itu kunci. Maka anak-anakku sekalian yang belajar di pondok, Anda di pondok itu pahala Anda bukan untuk Anda, bukan untuk Anda saja. Orang tua Anda mendapatkan pahalanya, guru-guru Anda mendapatkan pahalanya. Itu berkahnya tinggal di pondok. Makanya hari ini mungkin anak-anakku menangis karena terpisah dengan orang tua. Pada saat orang semua main HP, kita dilarang pegang HP. Pada saat semua orang nyenyak tidurnya di sprint bed, kita tidur di kasur yang tipis, bahkan hanya lantai semen. Di saat orang semua dicucikan pakaiannya, kita cuci baju sendiri. Di saat semua orang bersama orang tuanya rekreasi, kita tinggal berhadapan dengan Al-Quran, dengan kitab. Tapi ketahuilah, tangisanmu hari ini akan menjadi senyum bahagia di hari esok. Kenapa? Mereka yang tertawa hari ini karena kesenangan, maka dia akan menangis di hari esok. Pegang itu. Nah, saya rasakan betul. Jangan pernah lari dari pondok pesantren. Dan jangan pernah bikin jengkel guru. Karena satu guru yang kau bikin jengkel meneteskan air mata, hidupmu akan melunta-lunta ketika keluar. Tidak bisa bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulullah basyiran wa nasiran qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rasul wa huwa bil mu'minina rahufur rahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fillah, sidang jamaah Maulidin Nabi yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan Al-Mukarram Abinal Fadil Al-Mukarram Dr. Dr. Bapak Haji Mujahid LCMA selaku pimpinan pondok pesantren Baitul Quran. Alhamdulillah, syukurillah, semoga beliau diberikan umur panjang, keberkahan hidup, sehingga mampu membimbing dan mendidik anak-anak kita menjadi ahli-ahli Al-Quran sekaligus cinta kepada Rasulullah SAW. Karena dari para guru-guru kita bisa mengenal Islam, dari guru-guru kita bisa mengenal cinta kepada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dengan keluarga beliau, santri-santri beliau diberikan keistiqomahan untuk cinta kepada agama. Yang saya hormati dan saya muliakan developer yang alhamdulillah saya tadi sempat memberitahu Pak Haji dari dokternya, bisa bilang kok masjid BTN besar ya. Saya tak pernah dapat masjid BTN sebesar ini. Alhamdulillah, ini tanda bahwa developer BTN ini luar biasa. Jadi beliau sangat memperhatikan agama, dan inilah rumah yang sebenarnya rumah yang selalu didapatkan pahalanya. Rumah yang dijual itu belum tentu pahalanya didapat terus. Tapi inilah rumah yang memang harus lebih luas daripada rumah yang kita jual. Karena ini adalah rumah yang menjadikan kita selalu mendapatkan pahala. Hatta yaumil kiamat, sampai dunia kiamat kita selalu mendapatkan. Alhamdulillah, pada seluruh jamaah, tamu undangan, para pejabat pemerintah, tokoh agama, para alim ulama, para masyayikh, dan terkhusus kepada para imam dan perwisara. Lebih khusus lagi kami hormati dan ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang sudah bekerja semaksimal mungkin. Saya sangat memohon maaf karena sebenarnya beliau minta acara malam, tapi hanya waktu saya yang kosong adalah hari ini. Ini pun sebenarnya saya masih harus istirahat karena dari Palu kemarin selama 1 pekan tidak pernah istirahat. 14 hari sebelumnya saya sudah 2 bulan, hampir 3 bulan maulid. Jadi ini masih berjalan sampai Januari. Saya masih punya jadwal maulid itu tanggal 9 Januari. Jadi makanya saya mohon maaf. Nah, ini waktu tidur. Iya. Waktu sudah duhur itu adalah waktu tidur. Di tempat waktu istirahat yang paling bagus. Makanya jamaah kalau mau tidur silahkan. Tidak apa-apa. Iya. Sebenarnya kita disunnahkan istirahat dengan tidur. Walaupun tidur sebenarnya itu ada tidur yang memang dihitung oleh Rasulullah sebagai sholat sunnah. Maka tidur yang berpahala itu adalah tidurnya orang yang mengistirahatkan diri untuk bangun ibadah. Itu tidur berpahala. Yang kedua, tidurnya orang yang mengistirahatkan diri setelah beribadah. Itu juga pahala. Jadi kalau mau tidur dapat pahala, itu niatnya. Jadi kalau bilang saya mau tidur agak cepat supaya bisa bangun sholat tahajud, maka berapa lama dia tidur itu dihitung sholat sunnah. Atau sudah sholat tahajud kemudian agak kelelahan, atau sudah beribadah, sudah berzikir kemudian kelelahan, kemudian dia tidur mengistirahatkan badannya karena sudah beribadah, maka tidurnya orang itu adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, tidurnya orang yang menghindari dosa. Ada orang gosip
kita mengatakan wajah keruk dulu ada kak sedia kalau mau tidur supaya tidak ikut gosip. Itu juga pahala. Jadi kalau makanya ada tidur sunnatullah, ada tidur ilahiyah, ada tidur syaitania. Nah, ya kok tidur ilahiyah itu tadi yang 3. Kalau tidur sunnatullah ngantuk betul, kemudian kita tidur. Jangan menganiaya diri kata Nabi. Yang ketiga, tidur syaitania. Yasan maka kau bapitena tindrong. Nah, ini. Kenapa mak beres lepas katobai apa mak? Nah, kenapa katobai barakallahu ta pemelamatan. Padahal main domino sampai subuh tidak ngantuk. Tunggu piala dunia sampai jam 3 malam tidak ngantuk. Nah, ini. Tapi tidak ada apa-apa tidur. Sesudah duhur ini disunahkan. Kecuali sudah asar, saya pernah dapat satu riwayat, sesudah sholat asar jangan tidur sampai isya. Jangan. Karena di situ ada penyakit namanya rihil ahmar, angin merah, yang membawa penyakit stroke, tulumpuh, kemudian yang kedua darah hitam termasuk kanker, kemudian yang ketiga mimisan, darah segar yang keluar dari hidung. Hanya kalau ada orang kena stroke, ini hati-hati. Ternyata di sini. Makanya Rasulullah mengajarkan satu obat yang kita baca sebelum tidur. Doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbar. Sudah dihafal? Rihil ahmar ini menurut beberapa riwayat ternyata pernah menimpa Nabi Musa alaihissalam. Juga pernah menimpa cucunda Rasulullah, Imam Husain. Pernah kena penyakit ini. Hanya Jibril membawa obatnya. Makanya baca doa itu sebelum kita tidur. Namanya pejabat biasa tidur sesudah asar. Rihil ahmar namanya. Tempatnya menurut riwayat yang saya pernah baca adalah di dalam WC dan di belakang daun pintu, sering tinggal di situ. Makanya kalau ada orang jatuh di WC itu jarang selamat. Makanya kita baca Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbar. Alhamdulillah kalau sudah hafal. Kalau tidak hafal nanti Pak Kiai yang ditanya. Beliau kita bersyukur ternyata BTNI ada pondok pesantren di dalam. Ini luar biasa. Ini kalau Allah ingin menurunkan bala itu pasti dijauhkan. Karena itu hadis qudsi, inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umur al masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Itu hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi, aku ingin menurunkan azab di tempat itu. Falamma ra'aital umur al masajid. Saya tolak, saya tarik bala itu karena saya masih melihat orang-orang memakmurkan masjid. Wa julasa'il Qur'an, orang masih duduk-duduk membaca Al-Qur'an. Wa wildanil Islam, anak kecil yang masih datang untuk belajar dan juga melaksanakan sholat. Makanya anak kecil yang masuk ke masjid itu jangan dilarang. Kadang-kala panitia itu kejar, suruh keluar. Yang mau ribut keluar, tidak usah. Dia bilang ganggu kehusyuan. Kapan-kapan memang kau khusyuk. Iya. Selalu anak-anak yang disalahkan padahal dia tidak bisa khusyuk. Baru anak-anak yang ribut disalahkan. Saya sering begitu, Pak. Orang posting dia mengatakan kami sudah tawaf di Mekah Betul Mukarramah, kami sudah di depan Ka'bah. Langsung ada yang komen di belakang, hati-hati, ria itu bahaya. Padahal orang yang posting itu tidak ria, cuma dia yang iri. Iya. Orang posting makanan dia mengatakan hati-hati. Nampak ke makanan apa? Tidak, cuma dia yang iri. Makanya kadang-kala hati kita yang sakit, baru kita salahkan orang. Nah, begitu. Hati-hati, mestilah tarik ke kita, jangan bawa ke orang. Ini penting. Di sini ada anak-anakku santri-santri yang datang itu alhamdulillah luar biasa. Ini pondok luar biasa Pak Bu. Kita bersyukur di tempat ini ada anak-anak kita yang tinggal di pondok. Saya wasiatkan kepada anak-anak sekalian, satu kunci ketika di pesantren. Saya di pondok pesantren itu 6 tahun. 6 tahun di pondok, kemudian selesai kuliah 5 tahun kembali lagi ke pondok. Lebih 10 tahun, hampir 15 tahun baru mendirikan pondok. Jadi satu kuncinya tinggal di pondok. Yang penting mampu melawan air mata. Itu di kuncinya. Ya. Kalau air mata menetes kasih tahu. Keluar memang mau ke semua. Habis mau. Saya tidak pulang. Itu kuncinya.
Iya, yang penting mampu melawan air mata. Anak yang tidak bisa melawan air mata, dia akan lari dari pondok. Tapi ingat, orang yang masuk pondok 1 bulan sampai 8 bulan, penyakitnya pertama pasti gatal-gatal. Iya, gatal-gatal baru muncul nanah di sela-sela tangan. Itu adalah ujian pertama. Penyakit itu tidak ada obatnya. Saya sudah bicara dengan dokter ahli, tidak ada obatnya. Obatnya cuma satu, itu pemberian Allah. Apa? Sinar matahari. Pakaian yang disimpan di dalam kamar yang tidak terkena sinar matahari, dari situlah berkembang virus sehingga anak-anak itu tangannya gatal. Itu ji, makanya kalau kena gatal langsung keluarkan semua pakaian, dikeringkan, 1 hari saja masukkan kembali, itu akan mati kumannya semua. Itu obatnya. Itu kami di pondok itu stres gara-gara itu. Nanti ada dokter ahli bilang, oh ini hanya obatnya gampang sekali, cukup matahari. Nah ini tidak usah makan obat, itu aja. Dan itu ujian. Kalau 4 bulan gatal, 5 bulan, 6 bulan demam. Nanti kalau sudah sampai 1 tahun, bertahan itu. Insya Allah. Cuma anak-anak memang begitu. Kalau 1 kali 1 bulan pulang, kalau minggu terakhir pasti banyak kena sakit kepala karena sudah habis uangnya. Saya tahu penyakitnya orang pondok itu. Maka biarkan hari ini kita menangis karena berpisah dengan anak menuntut ilmu, tapi kelak di hari kemudian kita akan tertawa dengan puas riang gembira karena anak kita selalu bekerja untuk memberikan ladang pahala kepada kita. Itu kunci. Maka anak-anakku sekalian yang belajar di pondok, Anda di pondok itu pahala Anda bukan untuk Anda, bukan untuk Anda saja. Orang tua Anda mendapatkan pahalanya, guru-guru Anda mendapatkan pahalanya. Itu berkahnya tinggal di pondok. Makanya hari ini mungkin anak-anakku menangis karena terpisah dengan orang tua. Pada saat orang semua main HP, kita dilarang pegang HP. Pada saat semua orang nyenyak tidurnya di spring bed, kita tidur di kasur yang tipis, bahkan hanya lantai semen. Di saat orang semua dicucikan pakaiannya, kita cuci baju sendiri. Di saat semua orang bersama orang tuanya rekreasi, kita tinggal berhadapan dengan Al-Quran, dengan kitab. Tapi ketahuilah, tangisanmu hari ini akan menjadi senyum bahagia di hari esok. Kenapa? Mereka yang tertawa hari ini karena kesenangan, maka dia akan menangis di hari esok. Pegang itu. Karena saya rasakan betul. Jangan pernah lari dari pondok pesantren. Dan jangan pernah bikin jengkel guru. Karena satu guru yang kau bikin jengkel meneteskan air mata, hidupmu akan melunta-lunta ketika keluar. Tidak bisa bahagia. Hanya kalau ada santri lambat menikah, kalau keluar pasti ada masalahnya dengan gurunya. Betul. Itu sih. Kalau ada gurunya yang dibikin menangis, lama itu tidak laku di luar. Jamaah maulid yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Kadang kita istilahkan Maulud Nabi. Kalau Maulid berarti waktunya, kalau Maulud berarti orangnya. Yang mana kita peringati? Waktu lahirnya atau orangnya yang lahir? Waktu lahirnya atau orangnya? Kalau peringatan Maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah yang ada. Kalau peringatan Maulid berarti waktunya Nabi lahir. Itu 12 atau 9 Rabiul Awal. Itu ada beberapa versi. Tapi kita pakailah yang 12 Rabiul Awal. Ada yang satu kita sepakati. Hari Senin. Makanya Rasulullah puasa hari Senin sebagai tanda kesyukuran. Jadi itu Nabi takosyukuru ima puasa. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, Nabi puasakan. Makanya Asyura itu puasa Asyura, itu puasa kesyukuran. Jadi tanrana Nabi tak mau syukurui ma puasa. Yo pui di kesyukurani mandreki. Itu. Ya. Ya Nabi kan kalau syukur berpuasa, makanya dia bersyukur lahir hari Senin, makanya dia puasa hari Senin. Beliau kan ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Senin? Rasulullah menjawab, karena saya lahir dan juga wahyu pertama turun itu hari Senin. Makanya saya punya mursyid itu di Aceh mengatakan kalau mau beli kendaraan anak, beli hari Senin. Insya Allah tidak hancur itu kemudian ada penggantinya. Jangan beli hari Jumat. Kalau kendaraan. Kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin. Insya Allah lama itu kau pakai dan itu tidak rusak-rusak.
Dia napan rasa-rasa kok mau Senin. Karena hari Senin juga ditetapkan rezeki. Tapi kalau kau beli hari Jumat, isi pan rasa. Itu di ilmu hikmah itu. Tapi jangan ditambah, Bu. Bila menikah hari Senin tidak tua, nak ada penggantinya. Bahaya itu. Kadang ada jamaah itu suka tambah-tambah. Saya bilang ini yang bikin kita stres ini. Nah, makanya saya sampaikan itu yang diwasiatkan. Kalau anak-anak mau dikasih masuk di sekolah, masukkan hari Selasa. Itu wasiat guru saya. Kenapa? Karena hari Selasa itu ditetapkan ilmu oleh Allah. Dan rata-rata ulama yang memiliki ilmu laduni itu dicabut nyawanya di hari Selasa. Nah, kalau kau masukkan hari Selasa, anak itu akan bertahan. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau hari Jumat ya itu untuk hari ibadah, bukan beli kendaraan. Ini makanya ada hal-hal itu yang ulama kita, yang ilmu kasyaf itu sampai ke situ membahas. Saya sampai hari ini kadang juga bingung. Penjelasan-penjelasan ulama itu nanti ditemukan, oh ternyata begitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, hadis itu jangan pernah ditolak. Apapun katanya pasti ada hikmahnya. Iya. Jangan mengatakan ini kan sudah modern, sama dengan lalat. Rasulullah mengatakan ketika lalat masuk ke dalam minuman, maka celupkan. Jangan dibuang, langsung dicelupkan. Jadi roh lalat ipacuru sisang. Karena Rasulullah mengatakan di salah satu sayapnya itu ada obatnya dari racun yang ada di sayapnya. Itu. Jadi aja tak jadi minumannya, celupkan saja lalatnya, kemudian buang, kemudian minum airnya. Itu sudah tidak ada virusnya. Karena di lalat itu salah satu sayapnya mengandung racun dan di salah satunya mengandung penawarnya. Nah, itu hadis. Cuma ada sekarang lagi yang kaji, yang dokter ini kan yang kaji mengatakan, oh lalatnya Mekah dengan lalatnya Indonesia beda. Kalau lalat Mekah ya singgah saja di padang pasir, tidak ada kotoran. Kalau lalat Indonesia, oh semua dia tempati. Ini kan. Tapi hadis itu tidak pernah. Sama dengan nyamuk. Kenapa Nabi melarang kita sembarang memukul nyamuk? Kalau dia menggigit kita bolehlah, tapi yang tidak menggigit jangan pukul. Karena tidak semua nyamuk itu menggigit. Iya. Tidak semua. Nah, makanya kau kata tuda-tuda nak pampalala, dia bunuh lala yang terbang, pasti dia yang dikerumuni kerumuni nyamuk. Nyamuk ya, dilarang itu. Jadi nyamuk itu tidak semua menggigit, tidak semua. Iya, nyamuk tidak semua. Karena kalau tidak salah nyamuk betina itu yang menggigit, kalau yang jantan tidak. Iya. Jadi ya kau kena mau lutu aja terbampai, biarkan saja. Nanti menggigit kalau mau dibunuh ya bunuh. Tapi guru itu tidak membunuh nyamuk itu. Dia cuma tiup kalau dia digigit nyamuk. Baru sudah itu baru baca Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baru dia tiupkan ke tapak tangannya, baru dia usapkan ke badannya supaya tidak digigit nyamuk sampai pagi. Itu obatnya. Apalagi? Tapi kalau dipakai Allahul ladzi la yadurru, bukan bismillahilladzi. Kalau langsung dipakai, langsung pakai Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala samai wa huwas samiul alim. Ternyata saya dapat di satu buku sejarah, inilah yang dibaca Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada makanan 7 kali sebelum dia makan. Kalau ada kambing, bacakan itu baru makan. Yang takut kena kolesterol, baca itu. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apa lagi? Masyaallah. Madari itu kado-kado mah, koyo masih na lupa iman. Ya, maka pacaran makan ja, agak nasa isak. Iya. Makanya saya wasiatkan, tidak sama otaknya. Makanya bagusnya memang kalau kita dengar ceramah ya rekam saja. Kalau tidak rekam ya menulis-nulis lah. Pakai HP menulis. Tidak sama otaknya Imam Syafi'i dengan kita. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab, dia baca buku, itu dia tutup sebelah. Kalau dia baca yang sebelah kanan, dia tutup yang sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, maka dia hafal juga. Itu cerdasnya. Jadi kalau dia membaca itu cuma 1 kali, dia sudah hafal. Makanya kitab Al-Muwatta Malik, kitab hadis itu yang pertama,
Itu dihafal. Imam Malik tidak hafal. Dia hafal itu cuma 9 hari. Cerdasnya Imam Syafi'i. Makanya ulama memang begitu Pak. Tapi rata-rata memang orang yang lama dikandung itu cerdas. Ya kong karena anak metai tampu macah. Karena Imam Syafi'i itu dikandung itu 2 tahun lebih. Saya baca di sejarah itu ternyata beliau itu dikandung. Cuma ada ulama tidak sepakat. Dia mengatakan dulu kan tidak ada kalender. Dia mengatakan itu 2 tahun. Tapi rata-rata ulama seperti Imam Malik itu juga lebih 1 tahun. Abu Hanifah juga lebih 1 tahun. Syafi'i itu yang 2 tahun lebih. Makanya tume menisi anak pejaji. Iya. Dia cerdas. 1 tahun mengaji, hatam mengaji, hafal Quran 30 juz. Jadi pemulai mengaji, temai mengaji, napalak Tony. Sebenarnya bisa kita Pak Bu, bisa. Yang penting kita pakai metodenya gurunya Imam Syafi'i. Bagaimana? Dia tidak kasih pindah kalau tidak hafal. Kita coba garip pengajian teh. Aja tapalete ikutin hafal lagi. Jangan bilang nanti lancar sudah pindah, ndak, hafal memang. Jadi suratul Baqarah mulai dari ayat pertama sampai 5. Nanti dia hafal baru pindah ke ayat ke-6. Nah begitu. Ayat nadapi sih digesok, suruh dia darah sih. Baca ulang. Kalau dia sudah hafal, akhirnya bembe ini. Karena Umar itu 1 kali sampai bacaannya di bulan Ramadan itu dia potong 1 ekor unta. Iya na tuh dasar na pakai kapak pengaji riolo nak geremano. Cuma kesalahannya na cera ikorannya. Itu jadi masalah. Karena darah itu najis, kan tidak boleh. Makanya maka ada asidakangi nareko letuk pecam begitu. Nih guru makoko dena. Kalau Pak Kiai ini setiap 1 juz santrinya potong ayam, hai tidak pernah makan berhenti makan ayam di pondok itu. Iya, orang tua dulu begitu. Karena memang dia ikuti ke Khalifah Umar. Khalifah Umar begitu. Setiap sampai 1 juz itu dia sembelih. Kemarin mungkin Pak Kiai tahu beliau, saya bincang-bincang dengan menantunya Gorota Kiai Haji Asri Kasman LC. Dia juga dari Mesir. Ustaz Kamil Manti. Nah iya, beliau sama-sama mungkin beliau dari Mesir itu. Itu luar biasa. Dia bincang-bincang, oh ternyata begitu. Sejarahnya begitu. Kayaknya orang tua kita dulu ya potong ayam, nadapi kadang nadapi siwat tunai, icera. Nah, cuma masalah karena bila macera ganti itu syukuran. Makanya Islam kan ada tradisi macerak bola ganti menjadi syukuran pindah rumah. Macerak wetang ganti syukuran 7 bulanan. Aja tak ada macerak. Iya. Bilang ke syukuran. Supaya dapat pahala. Karena sudah ada dalil. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sudah ada dalilnya. Makanya bilang syukuran. Kalau pindah rumah syukuran. Aja tak ada macerak bola, macerak wetang. Ini jadi masalah. Dukun yang ambil. Nah kalau dukun Pak pasti masalah. Iya, ya nasan romale pasti masalah. Dupa itu sunnah. Kalau bangun sholat malam bagus nyalakan dupa karena harumannya itu disukai oleh malaikat. Sekaligus nyamuk akan pergi daripada bakar baiko. Lebih baik bakar dupa, sunnah hukumnya. Kan begitu. Tapi karena dukun yang ngambil, dukun bilang asapnya yang kasih sampai. Sehingga dikasih begini terus asapnya. Kalau dupanya tidak menyala, doanya tidak sampai. Karena dukun yang ngambil bukan kiai. Coba. Bahayanya itu kalau Pak. Makanya salah kaprah. Seandainya asapnya yang kasih sampai Pak, bikin rumpun na dupai palatui Pak dongeng, ndak usah pakai dupa, pakai motor Pixel saja. Baru digas di depan pintu. Iya. Atau sabuk kelapa saja dibakar. Bukan asapnya, tapi haruman itulah yang disukai oleh malaikat rahmat. Malaikat itu bisa datang. Begitu. Ya, orang tua itu pintar dulu Pak. Yang sekarang cuma diambil alih dukun masalah. Songkolo 4 macam. Sokopetan rupa. Putih rini dicelak bolong. 4 macam. Kenapa 4 macam? Kuning itu untuk simbol angin. Udara. Merah simbol api, hitam simbol tanah, kemudian putih simbol air. Maka dia kok api sifatnya tetungi, maka dia lapalanna alifu. Ya kok rokok angin itu lapalanna huruf H. Ya kok suju itu sifatnya tanah. Ya kok sifatnya tanah itu huruf mim.
Kemudian ia kau tudangi sifat na WE. Ia tu WE lapasnya dal, makanya tulisannya Ahmad. Coba itu saja. Watak kalian tak perlu kutiru unsur api, unsur angin, unsur tanah, unsur air. 4 unsur ini ada di tubuh. Itulah Ahmad. Ya mato tu sampaja, ya mato watak kali, ya mato lino, ya mana nih? Dari situ mengatakan likulli syai'in min nurin Muhammad. Makiro, tapi sandro male nampak bentuk buaya. Nah sorong itamo ko saloe. Salah sorong ya ko pak kiai male na sorong tamo masigi nandre tawe. Ya ko sorong loki saloe, tega gunana. Nalingi buaya. Tapi alhamdulillah deto na namiga buaya ko wae pak kamin rek mana nyo ko dara. Buaya itu kalau di air masih setia, tapi yang nendrek ko dara aja setia. Menjadi buaya darat. Makanya penting agama ini harus disetir oleh ahli agama. Jangan diambil alih oleh orang lain. Kapan ambil alih itu bahaya. Makanya anak-anak kita memang harus mengaji di pondok. Jangan kebablasan mentafsirkan Al-Quran. Sekarang kan banyak mimbar dakwah dijadikan mimbar tafsir, mimbar fatwa. Mestinya itu kalau ceramah ambil fatwanya orang. Tapi selamat itu, kecuali kita sudah bukti. Makanya tiap pak dia itu kan pendapatku. Pendapat nami tahu pandrite upalete. Pada mak pelayangi. Pendapat ni manta Syafi'i saya sampaikan. Kenapa? Lebih aman saya pak. Kona tanai kak matu malaikat mana kau pendapatmu? Ya manta Syafi'i wacuri ya narolong tanai. Iya kan? Saya tidak bertanggung jawab. Ya memang saya pernah bilang. Kenapa? Saya dapat di kitabnya ini. Coba tanya Imam Tasyafi. Dia yang bilang. Imam Tasyafi yang dilapor. Saya selamat. Iya. Makanya jadi makmum itu pak. Kalau imam itu berat. Kalau sholat. Makanya saya tidak mau jadi imam. Kalau didorong tidak mau. Enak jadi makmum. Kenapa cepat? Pak imam yang cepat. Melesi. Imam yang melesi. Wasa ya curi memang. Imam yang tetap. Ya kan begitu. Jadi tanah imam mata melesi, mak de imam kuku matangga kak. Oh ya, kan selesai. Jadi enak agama itu pak. Ya aja temelo mah guru agama stres. Oh agama begini. Dulu itu hadis dijadikan sebagai dasar untuk mengislamkan orang pas tamete surga. Hak desa baca untuk petame te surga. Iya mah kok hak desa baca untuk petame te neraka. Itu biasa. Coba kan. Ini bahayanya. Makanya belajar. Apalagi di BTN. Cocok ada temanya Pak. Makan jalan. Sebagai tempat silaturahmi. Memang. Asal nak BTN Pak Yondri. Asal mau BTN. Bangunan tidak normal. Kan BTN itu kepanjangan dari bangunan tidak normal. Di metode normal. Mak beli bola di sistem. Iya. Mak beli bola di sistem. Kayak bulan hajian. Dia setu. Belok siaga. Belok nami apa lah. Belok tiga. Oh Yondri. Malah asa beli bola mah tahu enggak di Nisang. Padahal di semana urusan atau umpat di wetangnya anu ko Kalimantan. Umpat di sini anu ko Surabaya. Umpat di ingat anu ko Kalimantan. Manu mah pun nebus sepeda anu ko Jakarta. Padahal angkai beli bola malah asa di Nisang. Laki na jambat-jambat itu Nisang. Namanya begitu. Urusan mana kita urus. Iya. Gara-gara HP. Makanya saya sampaikan Bu, matikan handphone jam 8 malam sampai jam 9 atau 10. Supaya kita bisa bicara dengan anak-anak kita. Ini gagal. Induk nak udah kurangnya mati TikTok. Ambuk nama game, ma YouTube. Anak nama game. Mau makan tidak pernah kumpul. Anak nama mandre na televisi. Ambuk nama mandre kadire. Mana mandre udah kurang. Dia gak meraka. Iya. Dulu orang tua kita kalau mau makan itu kumpul dengan anak-anaknya. Nah peribaki 05 kemudian makan sama-sama itu turun berkah. Iya maka kok dia gagal. Kalau lo tahu mandre kalau lari anak. Nak katani panen na letu bali bola na to pak tina timpo nak lari si kopure. Ai. Tahu mata ginte ya. Iya. Dia macam ni mana ia tu macam ni paki buat tahu. Iya. Coba hilangkan semua dulu itu Pak. Makanya matikan HP supaya ada dialog dengan anak-anak kita. Kenapa anak kita lebih senang di luar? Kan begitu. Ini matonon ri salah ya. Aja tasaklah maja nak aku dengan memon robolen ada nak tak bicara kok bola. Pada HP mi urus. Di makul aja lo.
Angka lalu tahu pak aku nun rotin rogi cik mau lewat mahape cik mau timur mahape. Dia nak kena siate kena masih. Ini yang hilang. Sehingga ikatan emosional dengan anak itu hilang. Apalagi anak emang kok dikadar dengan main game yang saling membunuh dan itu melekat di otaknya sehingga ada musuhnya harus dibunuh. Kita negara emang kok anak umur 10 tahun sudah berani membunuh karena itu dari pengaruh game. Ini yang dia disadari pak. Nah itu anak emang kok mau petasila-sila tapi tanya aja anak ibu mau tahu matoi itu mau petasila-sila. Jatuh mapirang mau bani itu 5 pirang boleh pakai pirang yang penting warna kuning boleh kuning tapi aku tahu matoma pirang warna kuning boleh jusapku pangatak dia. Iya. Makanya harus kembali ajari anak-anak kita sholat. Makanya koki pesantrennya pak selama ki anak tanah sebab pasti masem panjang. Kata titip kita pun dapat guru naik karena kue idik bimbingan ngak melo kat ko mancito deceng tapi ya ko oto kepok tapatama tai tetek patuna rewa. Iya apa tidak semua anak yang masuk ke pesantren itu amas ada angka besi taisang napa melo ya pelak makanya kong kai putak do ciline itu si toman na besi taisang ya tuh pangka metona anak ibarasa apa napa main kinro rimon rokoti mak doca jendela nak katani jendela repak. Iya, kendo angka metona anak makotu. Magi na makoro. Oh, masalah waktu na yaki buah. Pengaruh di situ. Ya komelo ki anak-anak cinta agama cepat hafal Quran akidahnya kuat bikin sesudah sholat duhur. Mundrina loro. Itu ada hadis. Saya kemarin sempat bincang-bincang dengan guru Dr. Kiai Abdul Malik Teba, Kiai muda, itu alumni Asadiyah. Beliau sering saya tanya kalau masalah fikih. Ada hadis Nabi itu jadi isyarat. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintu itu. Kenapa siang disebut Pak? Kenapa bukan malam? Itu isyarat. Jadi sesudah sholat duhur itu kuat akidahnya. Ternyata ini pernah disampaikan purana rampe guru Profesor Dr. Quraisy Shihab. Wetunna butin paru Bapak Profesor Dr. Arifuddin yang di Bone itu Ketua Tanfiziyah Kabupaten Bone yang lalu sekarang sudah terganti. Maka dapat Ustaz wetunna butin paru kak siruntuk kak guru Pak Profesor Dr. Quraisy Shihab yaitu napodanga. Maka dia itu wija-wija maturu oko agama matandre makanja akidana pasikola agama imunrina loro tu si bawa sebelum dan sesudah sholat subuh yang paling bagus. Itu pesan guru Pak Profesor. Jadi ya niku pure isa ai. Madari ku yang trai lo pesantren yo letu boleh na pengantaraan. Iya kok mage biasa tak kiboy di. Sabara. Kemudian ada wasiat guru saya sebelum berhubungan ya kupuba ipasuro ngamakun raya jangan coba-coba berhubungan. Kegayasa melo berhubungan asa kakang aja lah. Padang lampu dia pertalacak ketujuan dulu katut padang dulu ketujuan dulu. Jangan magai mak bali-bali anakmu matuk kong. Mega bicara nakong kamu surong. Yan ang kena kakak nga jo lata ko mega bicara anak mati. Ito ka makwa. Nasal degaga. Ini perempuan memang harus tahu. Iya. Jangan. Terlambat nih, Bu. Aki gua sih ya kode nane jaji tepak bayi ni bapak na. Melomo tu bapak nak kata ini kan. Maka didik anak-anak kita, ajarkan ke anak-anak kita, bahkan tafaul itu Rasulullah suka sekali tafaul.
Anna Nabi SAW yuhibbu tafa'ul, kata Aisyah. Rasulullah itu suka sekali tafa'ul. Ya ku bicara gina tafa'ul, senu-senunan. Senungan. Makanya orang tua dulu itu kalau ada uangnya angka 77. Kata biasa nomor na pitu-pitu. Asal induk dini. Ya nang kamu ya diku dia na capu diku. Menesan nih. Tapi memang betul. Coba kita. Rakaat salat fardu 17. Itu ada angka 7. Langit ini 7 lapis. Tanah 7 susun. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga 7. Anggota sujud itu juga 7. 1 kepala, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. 7 bulan kandungan itu syukuran. 7 hari kelahiran akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau belum sempat lagi tambah lagi 7 hari. 7 tahun umurnya ajari dia sholat. Kenapa lagi selalu 7? Coba. Ini. Makanya saya cari kasih tahu ilmu hikmah. Ini ilmu hikmah. 7 bulan kandungan, 7 hari kelahiran, 7 tahun kelahiran. Kenapa di situ ada perintah? Ya ku pitu tahunnya anakmu suruh mas sempajak. Ya ku nadapi 10 tahun dia nas sempajak berasa. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua 14. Kalau ada anak sholat mulai 7 tahun istiqamah sampai 14 tahun, nadapi 10 palayasi aja nata suruh mas sempajak. Karena dia sudah menjaga sholatnya itu. Kau mendidik anak tidak lama, cuma 7 tahun. Tapi kalau kau tidak didik dia pas di 7 tahun ini, napan rasa-rasa peletuk matoh. Iya, di situ kuncinya. Kemudian yang kedua, masuk sekolah 7 tahun umurnya masuk SD. 7 tahun kemudian masuk SMP. 7 tahun kemudian masuk perguruan tinggi. 7 tahun kemudian suruh menikah. Iya, makanya umur 21 sampai 28 itu umur menikah. Karena syahwat menikah muncul di situ. Tapi ketika 28 sampai 35 itu hilang. Makanya kau nggak tahu dia naboti ngokor baki tangan itu boti ya sini. Sudah mau bebas sendiri lagi. Nanti di umur 38 ke atas sampai 43 mau lagi tuh. Makanya natu nasa maka dia puber kedua. Bukan puber kedua, memang di situ mau lagi. Muncul kembali yang tadi ini. Makanya kau nggak tahu dia naboting dari umur 21 sampai 28, kopi matu 35 letu di bawah 43. Kopi itu tertajam. Napa melo boting? Ya wani itu malas. Nah, mak itu. Tapi ya kena dati 40, 35 layase, ya itu pura boting meloti pemang, aja itu bahaya. Maka di situ kadang selingkuh di umur 40 ke atas. 38, 39, 40. Makanya terjaga lah kita perlu terjaga ini. Aja nak jeli-jeli. Ya cukup. Perbaiki servisnya, mulai kepalanya dijaga karena 2 kepalanya. Kepala atas, kepala bawah. Jagai ulunnya yawe aja nak tama-tama, jagai ulunnya saya aja nak kita-kita. Itu. Makanannya perbaiki. Aja talampa iman recaditi. Iya, itu rone itu lampa iman recaditi jalan nak kelena. Nah saya pakai muka tuh bahaya itu. Ya kung kana Chinay talingi masija. Aja na to 5 cup bina di jampan. Maka bina takok maka itu bahaya. Sebab corone komen ri syahwat na si tengah ni otak na makan. Ada di sana ini kilo kantor. Jadi masalah. Iya. Kemudian di umur 43 ke bawah, komite riset atau sogi. Komite riset, maka di guru tayanang katau madece yawana 40 talu, madece itu layase. Tapi ya ko salomi kehidupan ako 40 talu, maka to itu mendre. Aja namo pas saya alemu maka reso, maka memang itu dali. Jadi kita nih pejabat yang sukses di bawah 43. Kalau di atas 43, ya maka to menit. Tapi ya ko makanja karir na poleyawa, insyaallah bisa menanjak terus. Iya ko sogi o ko to poleyawa insyaallah di mendre. Tapi ya ko nadapi ni 40 talu na to di salomi jalan na, ya aja na tapasin saleta. Itu Allah sudah tetapkan seperti itu kehidupan. Ulama kita hitung. Nah, itu angka 7 semua. Ini makanya ilmu bilangan 7 itu ada, 40 juga ada. Itu angka-angka istimewa itu.
Magi umur 40. Maka Junaid al-Baghdadi mengatakan dari kong katau 40 nita umur na namiga mo pamasalay na jaman niya madicingi. Malat bibi ko mati ni kutuon. Pacap ko kosok menit. Iya. Mestinya kita sudah sadar. Makanya saya selalu sampaikan, usahakan Pak jangan bahkan sholat. Kalau cuma dari jamaah. Karena inilah pendidikan yang ditinggalkan Nabi paling bagus silaturahmi Pak. Itu sholat. Magi arwanere na magi lo mabere jama wajib masam pejajuma makun raya de apa iya makun raya na mode di pasipulu sipulu tok. Iya. Ya nang kama partai mabaroko kamane no silapo. Yang paling susah dikumpul itu laki-laki. Pak pada dembe itu di masjid di dembe. Iya, makanya ko mamau itawe bawa soko, itu soko Pak siapa? Songkolo itu kan semakin dipukul semakin menyatu. Dira nyipat tu ini masarang. Angka mo tu sopo tak barna sopo kat dong. Iya. Kenapa kita bawa telur? Nasabaya tu telur simbol manusia. Anak-anakmu itu ibarat telur. Jika telur bebek dingarani ayam, ya kung katalur iti narani manu, nama botak tak menjadi iti. Dia mungkin menjadi manu, tapi dia akan mengikuti ayam. No? Anakmu yang tidak bagus pendidikannya kalau di rumah, namu tahu kalah siambok napatame pesantren. Alingina kiai merangi karena sifatnya dia akan mengikuti akhlak kiai. Begitu. Makanya kau dia beres soko kehidupan rumah tangga patame pesantrennya nak. Madari mitindok na tantangan, nasui mampesaranga kasi anakku. Kenroki melodi tasarasi bana. Ajari memang dia mandiri sebelum kita meninggal. Anak itu titipan, suami itu titipan, amanah saja. Bukan milik kita, bahkan tubuh ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Itulah sehingga tidak boleh dipindahkan alis. Dewa ti mapletean ni, nakaluin apa na pala komen. Pada tikungan ngetama BTN. Napuji nasa, macanti Pak Ustaz, ini ni makada. Angka kape tanja, naku ingat penyalin rocek dek napaningi pala komen. Iya ko India menrek bulu matan na cocok ni nasabak matan rin na malakbak lin ko nalonjo mukanya karena bagian Arab Mongol ini pilih cek deh bulu mata cek deh mata macika ingat penya lin rumah poncok napai kalau ni pale komen mata na pada sampak bermotor tasir enggak modelnya nah itu gago pada gago kumuru kampung natin. Tapi saya kadang heran Pak. Iya ni nama cantik, kau melobot tinggi, oke bola ada di kamu deh. Kadang-kadang begitu. Mau ke pesta mau kemana nih? Bulu mata sambung, mapamulan tiba di kantor tornado. Ingat penyai balo. Terlalu cila urun untuk serak aja nang ngulu nade sekali cila agak sana. Ini yang banyak perempuan pakai. Tapi kalau ke pesta, oke bola. Nah suami istri idaman itu adalah anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur, itu aja. Sederhana tuh. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur, itu dia. Tak lama toh, aja lalu tak pasti sele, bahaya tuh pasti sele. Iya, itu saja. Dan ingat, suami paling senang kalau dia tidur di paha istri. Karena Rasulullah sendiri ketika kelelahan itu tidur di paha Khadijah. Dan ternyata tempat yang paling lembut tidur dan tidur paling berkualitas adalah tidur di paha. Iya. Saya dapat kemarin di ilmu neuroscience. Ternyata orang yang tidur di paha istrinya itu 10 menit dia tidur hampir sama dengan 2 jam di tempat tidur. Coba. Ini sesekali tapanyu ilaki tak kupupat biasa mau. Hah? Oh. Nabi itu pernah tidur sampai ngorok di paha istrinya Khadijah. Nanti Khadijah melihat mukanya Rasulullah kelelahan, kemudian dia meneteskan air mata sehingga jatuh ke pipinya Rasulullah. Pas Nabi bangun langsung minta maaf. Maafkan saya. Khadijah mengatakan saya minta maaf ya Rasulullah. Tidak sengaja membangunkan engkau. Makanya Rasul itu paling senang tidur di paha istrinya. Sesekali istri harus menyiapkan pahanya untuk suaminya. Kalau kelelahan, karena itu obatnya, stresnya. Kenapa? Kulit paling lembut itu adalah paha. Kemudian yang kedua, hemigdala dan hipokampus termasuk batang otak. Ketika bersentuhan dengan kulit lembut itu terapi langsung. Makanya petinju itu kalau dia kasih es batu di lehernya, itu langsung menurunkan stresnya.
Makanya dikasih es batu itu yang dalam pun diletakkan. Makanya kulit paha wanita ketika suaminya meletakkan lehernya di situ, itu obat yang paling tepat. Itu menghilangkan stres. Yang kedua kebalikannya, kalau istri itu kalau dia kelelahan maka sandarkan di dada sebelah kiri. Itu tangan saringan. Ya kung kamakun remelo mimana nama sesak tapa sandre poroto sebelah kiri. Suaminya, insya Allah 40% rasa sakit itu akan hilang. Itu sudah diteliti medis. Mega apa tuh arwani komelo ni mana dini atau 5 pelo atau itu bah. Awe napai hasigan rusuh. Iya. Ini penting. Iya, makanya saya wasiatkan itu obat yang paling bagus. Jadi rumah tangga itu kemudian makan berdua dengan suami dengan satu piring berdua. Jalan bersama dengan bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Kemudian mandi bersama di kamar mandi bersama dengan pasangan. Bisa mungkin dia? Tidak kan? Makun ruto. Itu sunnah Nabi tuh. Wanita hendaknya meminum sisa suaminya, atau Rasulullah sering meminum sisa istrinya. Itu berkah, Pak. Makanya dalam riwayat itu saya dapat bahwa ternyata memang amalannya salah satu amalan Aisyah itu adalah meminum sisanya Nabi setiap subuh Jumat pertama di setiap bulan. Makanya merengek meminta itu. Dan saya kasih tahu ibu-ibu, kalau tidak mau diceraikan sama suami, amalkan ini. Setiap subuh Jumat pertama bikinkan air panas, subuh Jumat pertama setiap bulan. Aduk mengikuti arah tawab, bacakan Inna Anzalnahu. Kemudian letakkan sendok pengadi itu di tengah-tengah. Nanti berhenti berputar, bacakan Inna A'tainakal Kautsar, baru angkat. Baru kasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu kuncinya. Hanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau mau selamat habisi kopi di subuh Jumat pertama. Jangan sisa. Iya. Sebenarnya tata cara makan mulai dari tata cara makannya Rasulullah. Walaupun ulama kita kadang berdebat itu, menggunakan 3 jari, makan kurma dengan ganjil. Makan buah dulu baru makan makanan keras. Kita Pak bisa sumpah. Urabi manre napa manre depa, manre kijo depa napa manre nandre. Kemudian yang paling bagus itu adalah makan garam. Makan garam halus sebelum makan. Imamul Ghazali itu menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu makan garam itu untuk kecerdasan. Makanya anak-anak di pesantren itu hajarkan itu. Sebelum makan dia makan garam halus. Baru makan. Sudah makan garam halus sedikit. Insya Allah cerdas otaknya. Karena garam itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Karena dia meminta, ya Allah berikan aku kesempatan memberi makan kepada seluruh hambamu. Mulai yang ada saat ini sampai dunia kiamat. Allah memberi izin dengan memerintahkan malaikat masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur. Diserahkan ke Nabi Ibrahim baru dia taburkan ke laut. Itulah menjadi garam. Makanya tidak ada orang yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Dan orang yang makan garam itu pas sebelum makan tidak akan keracunan makanan. Kenapa? Karena itu yodium asli. Yang ketiga, garam itu kalau orang makan itu tidak akan kena penyakit lain-lain. Makanya pelaut itu jarang kena penyakit lain-lain. Dia nak kena asam urat, dia nak kena kolesterol. Angka ke pelaut nak kena asam urat, karena air laut itu adalah obat. Karena air laut itu 60-70% oksigennya. 70% oksigen itu etasia. Yang di darat itu cuma 30, dan yang di darat itu berpolusi, yang di laut tidak berpolusi. Makanya mandi di laut berendam itu obat. Baharudin Lopa almarhum, seorang jaksa yang sangat terkenal, sangat jujur, tapi mempunyai sungai. Baharudin Lopa itu setiap subuh Jumat pasti berendam di laut. Kenapa? Karena itu menghilangkan stres, yang kedua mengeluarkan toksin dalam tubuh. Tapi pagi sudah sholat subuh ke laut. Saya pernah belajar ilmu hikmah. Kalau ada jin dalam tubuh mau dikeluarkan, mandi di laut, menyelam, baca suratul Fatihah, baru naik, menyelam kembali, baru baca ayat kursi. Itu cara mengeluarkan jin dalam tubuh. Itu ruhnya tanpa pakai obat-obat. Tapi memperapi curug. Apa ipaletu suratul Fatihah. Aja mau talago merendah kimat. Kemudian naik, menyelam kembali, baca ayat kursi, baru naik, insyaallah. Ya pomelo pak di setengah majamelo ya dia ya matuti pakai. Kalau ada pengaruhnya ke kita. Itu di ilmu hikmah.
Makanya air laut itu obat. Air 10 kili dekat laut ini ada pantai. Cuma kita ke pantai mandi bukan berendam. Makanya orang bule itu dia akan panaskan dulu tubuhnya dengan matahari, baru turun mandi berendam di laut. Kan begitu. Kenapa mendre? Nah, itu tidak ada gunanya. Ini jadi masalah. Makanya mandi di laut itu obat, Pak. Kemudian salat yang diajarkan Rasulullah itu sebenarnya sudah format kesehatan. Bayangkan 5 kali sehari semalam kita berwudu, itu mensucikan diri, mensterilkan tubuh. Yang dibasahi wudu kan semua ujung saraf, tangan, muka, kepala, telinga, kaki, itu semua ujung saraf. Makanya kalau mau tidur berwudu, bangun dari tidur seakan berwudu. Iya, mau mandi berwudu dulu supaya tidak kena stroke. Kadang orang langsung siram kepalanya. Cara mandi itu berwudu dulu, kalau supaya bisa steril tubuh. Istilahnya tidak langsung naik panas ke kepala. Itu sunnah Nabi luar biasa. Kemudian makan dengan menggunakan tangan, jangan pakai sendok. Apa itu sindrom? Dia ketika kita sentuh dengan tangan, yaitu sitongan lima ada virusnya. Itulah yang menghancurkan makanan. Mati loh. Makanya ibu-ibu ini begitu kuncinya sebenarnya. Anak-anak yang makan tidak menggunakan sendok itu lambungnya cepat kalah. 6 jam sebelum tidur juga jangan makan. Mestinya. Makanya Nabi itu senangnya makan sore. Kalau dia puasa, makan malam. 6 jam sebelum tidur jangan makan. Kenapa? Karena lambung itu 6 jam makanan keras baru hancur di lambung. Tapi aku matiin roki, lambung istirahat. Itu jadi masalah. Nah, ya nanti namanya kata mata dari 4 di arona komoto. Karena dari situ. Itu ajarannya Nabi. Baru memang Nabi itu kan makanya sebenarnya ini ada mengatakan hadis, ada mengatakan bukan. Kalau saya masih lebih sepakat bukan hadis. Wallahu alam kalau ada mengatakan bahwa kalau makan itu berhenti makan sebelum kenyang. Nanti lapar baru makan. Karena enaknya makanan itu Pak Bu kalau lapar. Kalau kenyang biar ayam tidak enak. Tapi kalau lapar maka nikmat yang paling cepat adalah lapar. Kan begitu. Ya metode itu nama cigau 3 ro eko masoki. Makai kecincolan atas suruh garek mapuasa tahu sia sodenanre. Namo wae putih di malunrato. Air putih itu wah menantang sekali. Wah, air putih karena sudah haus ini. Teh itu enak. Tapi kalau tidak berpuas, minum Coca-Cola, minum. Ini kan begitu. Jadi ulama mengatakan kalau mau nikmat cukup lapar. Datang nikmat di situ. Maka sesekali Bu berpuasa lah. Tapi kalau mau puasa sunat minta izin sama suami. Tapi saya kasih tahu puasa hari kelahiran seperti Nabi. Nabi puasa hari Senin, kalau kita lahir hari Selasa puasa hari Selasa. Puasa hari kelahiran supaya dia akan nakilah sama kalian. Orang yang puasa pada hari kelahiran itu terhindar dari penyakit fisik. Itu paling bagus. Aku ada sore bau jadi puasa baki. Esok Kamis puasa Kamis, Senin Kamis, puasa Kamis itu puasa kelahiran kita juga. Apa ya tuh esok Kamis mah puasa tujuannya untuk supaya pada saat itu kan doa di store, pahala di store. Makanya itu malaikat aku takikan itu seminggu malapor. Jadi kalau hari Senin berdoa, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis baru dilapor. Makanya jangan ganti-ganti doa. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Namun tuh malaikat malah selalu tuh, begitu bilang. Nah begitu. Jadi aku masam pada subuh ki aja gitu lau 40 sona 40 waktu sholat jangan ganti, berdoa terus. Maka dia Allah Taala macina tuh ngia takdir. Maka dia kong kana mak belikan ka sepeda. Miki lo kantor mak belikan ka sepeda. Pulang ki dari kantor mak belikan ka sepeda. Miki matinro mak ingat belikan ka sepeda. Si minggu mi anak atau 5 kada belikan ka sepeda pasti terliam. Karena mak kadaki macina tuh ngi. Yo pokok makan mak belikan ka sepeda, bajana mak belikan ka es krim, mak belikan ka mobil-mobil, mak belikan ka baju, mak belikan ka sandal, mak belikan ka sepatu, es krim ditaliangi. Nah begitu. Sama dengan kita. Wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i izadaan. Ada kalimat terakhir, izadaan. Angkat tahu mangilodo dia nangilodo. Magai nasaba lete-lete. Makanya istiqomah Bu ya, minta. Pokoknya minta selama itu. Makanya kalau kita baca nih Rabbana atina fid dunya hasanah lepan ilau nyukon wa bil akhirati hasanah ilawi wa qina azabannar minta. Tadi serir
Makanya sebenarnya itu membuka acara, kalau kita di NU itu selalu dikasih tahu, buka acara jangan basmalah, tapi buka dengan suratul Fatihah. Ilawi barakakna, napu baca Fatihah. Hanya orang tua dulu kita ajarkan seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini penting saya wasiatkan, peringatan Maulid ini Pak Bu adalah tanda kecintaan kita kepada Rasulullah. Man astarqa dirhanan faqad sababan liqira'ati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Siapa yang mengeluarkan walaupun 1 dirham untuk yang menyebabkan peringatan maulid atau sirah nabi itu dibaca, la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Bahkan saya dapat kemarin di Gus Faiz itu ketika dia mengupload kitab, ternyata ada di kitab itu salah satu keistimewaan maulid rumah yang hanya oleh wali masih lakukan sebagian. Maulid ukubulan, bukan maulid masjid, maulid rumah. Jadi ukubulan maulid, orang yang maulid di rumahnya itu 1 tahun tidak akan terbakar sampai tahun depan. Itu ada di kitab. Salah satu hikmah maulid rumah adalah rumah itu tidak akan terbakar sampai tahun depan. Itu berkah maulid rumah. Jadi namo mah baca doa salamat nih dengan niat maulid. Ya itu sampai tomatot tariolo mete bola baru mak barasanji. Karena itu maulid itu. Baca barasanji itu kan maulid. Melioto baru mak barasanji. Iya. Kan begitu. Mahakikai mak barasanji. Dia nasuku nasati ko dia nak barasanji. Datanglah orang mengatakan bid'ah. Kan datang itu. Kenapa kalau dibaca sejarahnya Nabi cuma salah memang ini Pak makada dia nasa kayak kau dia nak berasanji teh salah nih. Dia nasa letek boleh berdua kau dia nak berasanji teh salah. Cuma tempati segala sesuatu mengawali dengan sholawat kepada Nabi. Kamakil Pak ya masalah wamu kau Nabi tabarakah nanya tu dan tidak ada yang bisa merubah nasib yang jelek menjadi baik kecuali sholawat. Iya, barakah itu salawat. Ya, tapi kan salawat aja na cek deh, aja na salawat puncuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya mina salawat ko masampaja. Uce dia ada salawat aku makin. Pega ini baca kasih sabu. Baca 1000 kali, baca 2000 kali. Pokoknya tapi pega ini. Namun jauh kaki baca salawat. Makanya dalam tarekat itu ya ka aja tahu baca Allah, ya ka aja bioi baca Muhammad. Ya kau tudangi ya pigetang napa saya baca Allah, ya pasti napa saya baca Muhammad. Itulah tirakat yang tidak lepas dari kata lafaz Allah Muhammad, Allah Muhammad. Namun yang menurut pandangan, cuma ini kumaha HP itu tak desi. Jadi ini penting saya kira sampaikan untuk baca doa. Saya mohon kesiapannya Gorota Karin Al-Fadil Al-Mukarram untuk baca doa. Tafadhol. Saya sahibul wilayah, saya cukup mengaminkan insyaallah. Tafadhol. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك.
اللهم ارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحب نبيك وحب عمل يقربنا إلى حب نبيك. اللهم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bimbing kami semua, jadikan kami hamba-Mu yang taat kepada-Mu ya Allah, yang ikhlas tulus melakukan apapun yang Kau perintahkan. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kekhilafan kami. Ya Allah, jadikan kami umat yang bersatu teguh di dalam ajaran-ajaran-Mu. Jauhkan kami dari segala perpecahan, jauhkan kami dari segala permusuhan. Ya Allah, kuatkan kami ukhuwah, persatuan ukhuwah Islamiyah di antara kami semua. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini di Baitul Mi'raj, yaitu Masjid Baitul Mi'raj, Firman Cendrawasih, pertemuan yang penuh keberkahan. Demikian pula perpisahan kami, perpisahan yang Kau berkati ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan pahala kepada siapapun yang berkontribusi dalam acara ini. Berikan pahala kepada penceramah, kepada panitia, kepada seluruh donatur yang telah meluangkan segalanya dari acara ini. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya